Oke, baik. Izin untuk dimulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam semangat, dan salam sukses ekspor. Pastinya saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini. Oke, halo Pak Januri dan juga teman-teman yang lain. Selamat siang, teman-teman dimanapun berada dari Sabang hingga Merauke, member Belantika Academy, dan juga teman-teman dari Rumah BUMN Jambi. Puji syukur malah kita haturan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti webinar ekspor nih yang diadakan oleh Belantika Academy dengan tema metode pembayaran dan juga pembiayaan ekspor oleh bank, dan kali ini narasumbernya dari teman-teman dari Bank Mandiri. Yang saya hormati ya di sini ada Mbak Dea Christine selaku narasumber dari Bank Mandiri. Yang saya hormati ada Pak Robi Wijaya dari Bank Mandiri. Yang saya hormati Mas Denny Febrian selaku founder dari Belantika Group. Oke, baik teman-teman. Jadi mungkin kita akan mulai segera ya untuk kegiatan kita hari ini. Nah, ini adalah salah satu fasilitas ya yang kami berikan kepada teman-teman gitu ya. Mengingat salah satu kendalanya teman-teman ya ketika sedang proses ekspor ini, proses negosiasi, proses ketika sudah terbitkan pro forma invoice terus bingung nih ke depannya itu bagaimana adalah soal metode pembayarannya ya. Yang kadang-kadang metode pembayaran yang teman-teman gunakan itu melibatkan pihak bank dan mungkin ada resiko, mungkin ada hal yang teman-teman harus ketahui ketika menggunakan fasilitas dari banknya sendiri untuk menunjang metode pembayaran yang teman-teman gunakan. Begitu. Makanya kali ini di hari Jumat ini kami dari Belantika Academy mengadakan webinar ekspor ini ya bersama teman-teman dari Bank Mandiri dari Third Service ya untuk ya em, untuk memfasilitasi teman-teman ya ketika punya pertanyaan selaku eh, pihak eksportir ya, terutama member-member Belantika Academy. Tapi untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini ya, biar teman-teman makin semangat, saya yakin mungkin di antara teman-teman ada yang sedang berkegiatan juga. Jadi izin kita langsung mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk membakar semangat kita di siang kali ini. Silakan admin boleh diputar lagu Indonesia Rayanya. Oke, hiduplah Indonesia Raya ya, teman-teman. Selaku eksportir kita adalah pahlawan devisa negara. Jadi
Semoga setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi, teman-teman semangat untuk mengikuti kegiatan webinar kita kali ini. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, jadi selama kegiatan berlangsung, teman-teman boleh ya untuk bertanya, tapi mungkin nanti bisa ketik aja di kolom komentar, nanti saya akan bantu untuk jawabin pertanyaan teman-teman, untuk bacain pertanyaan teman-teman, dan akan dikonfirmasi langsung dengan narasumber kita. Oke, untuk materi yang pertama, ya teman-teman, nanti kita akan mendengarkan langsung materi dari teman-teman dari Bank Mandiri, yaitu Mbak Dea Christine. Mbak Dea sudah ready, Mbak? Nah, untuk yang pertama kita akan langsung mendengarkan materi dari Mbak Dea Christine seputar metode pembayaran dan ya dari Bank Mandiri. Silakan Mbak Dea, mungkin bisa konfirmasi sudah ready Mbak Dea? Halo Mbak, selamat Nah, ini siang. Sudah teman-teman ready Mbak? selama proses webinarnya nanti dan boleh tag Belantika Academy juga pastinya. Halo, selamat siang. Apa suara saya terdengar? Saya dengar. Terdengar, Mbak. Dengar. Nggak dengar, Mbak. Lanjut, Terima jelaskan. kasih. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Christine dari Bank Mandiri Area Jambi. Di sini saya bersama Pak Robi Wijaya dan Ibu Vina untuk memberikan solusi lengkap nih terkait perbankan untuk kegiatan ekspor impor dari semua membernya Belantika gitu ya. Nah, mungkin hari ini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa-apa aja sih metode-metode pembayaran dan jenis-jenis dokumen untuk transaksi ekspor impor. Nah, selain itu juga nanti dari Pak Robi dan Ibu Vina juga akan memberikan penjelasan nih terkait untuk pembiayaannya karena setiap usaha kan pasti butuh modal ya. Nah, untuk support modalnya, materi dan eh, baik itu materi ataupun ilmunya akan kami berikan di siang hari ini. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, saya izin share ya. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya nggak? Oke. Bisa, Mbak? Dan Mbak Gita. Agak putus-putus tapi Mbak Gita. Apa materinya sudah tampil di layar rekan-rekan semua? Sudah. Baik, sebelumnya siang ini. Kenapa sih kita di transaksi itu memerlukan yang namanya trade finance gitu ya? Nah, dari sisi kami, dari sisi perbankan, berarti kan kami memfasilitasi ada dua sisi nih, ada sisi eksportir dan importir. Untuk sisi eksportir sendiri, ini adalah si penjualnya atau sellernya gitu ya. Dan importir di sini adalah sisi pembelinya atau buyernya. Kenapa sih harus ada yang namanya trade finance? Jadi trade finance di sini berfungsi sebagai jembatan nih antara eksportir dan importir gitu. Karena eksportir kan membutuhkan pembayaran ya secepat mungkin. Kalau bisa apa suara saya terdengar? Iya. Sempat hilang suara. Oke, Siap, siap, saya terdengar. lanjut ya. Eksportir kan maunya nih barang itu dikirim tapi sebelumnya mereka sudah menerima pembayaran. Sementara si importir nggak mau nih bayar dulu karena mereka takut barang yang dikirim tidak sesuai atau bahkan barang tersebut tidak dikirim gitu ya. Nah, dari sinilah kami selaku pihak bank memberikan jembatan nih antara eksportir dan importir
berupa dokumen-dokumen pembayaran, baik itu LC, SKBDN, ataupun non-LC. Untuk metode pembayaran secara internasional, ini ada 4 jenis. Berdasarkan resiko yang berlaku dari sisi buyer dan sisi seller, sebagai berikut. Kita lihat dari sisi bayarnya dulu ya. Di sini buyer itu adalah si importirnya atau si membeli barangnya gitu ya. Nah, resiko paling rendah itu adalah yang namanya open account. Sementara resiko yang paling tinggi itu adalah advance payment. Sedangkan dari sisi seller itu adalah terbalik. Jadi bagi eksportir atau seller resiko terendah itu adalah advance payment dan resiko tertinggi itu adalah open account. Nah, mungkin di sini rekan-rekan member Belantika sudah familiar ya dengan apa itu open account, documentary collection, documentary credit, dan advance payments. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat aja 4 jenis pembayaran, 4 metode pembayaran internasional ini. Kalau open account itu simpelnya kita kirim barang tapi kita belum dibayar. Sehingga resiko tertinggi ada di seller dan resiko terendah ada di buyer karena belum melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya ada documentary collection. Ini adalah non-LC gitu ya. Dan documentary credit itu adalah LC. Dan ada advance payment. Advance payment ini adalah kita dibayar dulu baru melakukan pengiriman barang sehingga resiko terendah ada dari seller dan tertinggi ada dari buyer. Berdasarkan cara pembayarannya, kita memiliki 2 instrumen. Yang pertama itu LC dan yang kedua itu non-LC. Nah, dari kedua instrumen ini, cara pembayarnya dibagi menjadi 3. Jadi untuk LC, untuk pembayaran di muka, kita mempunyai produk bernama LC Red Clause atau LC Green Clause. Sedangkan untuk pembayaran tunai, kita punya produk itu namanya LC jenis side. Dan untuk berjangka, kita ada namanya LC jenis user. Sedangkan untuk instrumen non-LC, untuk pembayaran di muka, kita ada menggunakan advance payment. Untuk pembayaran tunai, kita menggunakan draft collection atau documents against payment dan cash against document atau CAD yang biasa dikenal oleh teman-teman member Belantika gitu ya. Untuk pembayaran berjangka, kita menggunakan draft collection, itu adalah documents against acceptance. Ada juga open account, dan ada juga consignment atau konsinyasi atau penitipan jual nih gitu. Jadi nanti kita titipkan ke importir untuk dijual, ketika sudah dijual baru dilakukan pembayaran. Untuk LC sendiri, berdasarkan UCP 600 artikel 2, LC adalah perjanjian yang pasti dari issuing bank yang bersifat irrevocable untuk pembayaran presentasi dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi LC. LC di sini bersifat irrevocable, itu artinya tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Jadi kalau misalnya mau melakukan pembatalan atau perubahan, itu harus melalui kedua belah pihak, itu adalah seller dan buyer. Sedangkan SKBDN menurut PBI nomor 5/6/2003 pasal 1, surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN atau lazim dikenal sebagai letter of credit dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon atau applicant yang mengikat bank pembuka atau issuing bank untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Nah, SKBDN ini juga sama dengan LC, itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kalau yang ini kita skip, kita lanjutkan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa pembayaran ini ada LC dan SKBDN.
Nah, saat ini kita klasifikasi lagi nih LC dan SKBDN sebagai alat bayar menurut cara dan saat pembayarnya. Jadi LC di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu LC atau SKBDN site. LC ini adalah pembayaran yang dapat dilakukan oleh issuing bank pada saat dokumen diserahkan. Biasanya 5 hari kerja dari dokumen diterima oleh issuing bank. Sedangkan untuk SKBDN sendiri ada di 7 hari kerja. Selanjutnya ada LC usance. Ini adalah LC berjangka. Jadi pembayaran LC yang dilakukan oleh issuing bank pada saat jatuh tempo, misalnya 30 hari dari BL date atau 60 hari dari invoice date gitu ya pembayarannya. Selanjutnya ada LC yang dia kolaborasi nih antara site dan usance gitu ya. Jadi namanya LC UPAS. LC UPAS di sini itu adalah LC usance payable at site, di mana LC yang pembayarannya dilakukan secara atas unjuk, namun untuk applicant melakukan pembayaran secara usance atau berjangka dan dikenakan biaya bunga. Selanjutnya ada LC Red Clause nih. Nah, LC Red Clause ini tuh bisa kita bilang LC uang muka. Jadi, walaupun belum melakukan pengiriman barang, kita sudah bisa nih melakukan penarikan uang mukanya hanya dengan menyerahkan kwitansi dan letter of undertaking. Oke. Untuk alur penerbitan LC sendiri dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang pertama itu si seller sama si buyernya pasti punya kontrak gitu ya. Nanti setelah deal kontraknya, si buyer menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti aplikasi pembukaan LC, surat permohonan, kopi kontrak, terus kopi angka pengenal impornya, dan surat kuasa untuk pemblokiran rekening untuk penerbitan LC ke issuing bank. Nah, dari issuing bank di sini melakukan penerbitan LC nih sesuai dengan dokumen-dokumen yang diberikan oleh si applicant tadi. Setelah LC terbit, LC tersebut dikirim ke advising bank. Advising bank di sini adalah banknya si buyer. Banknya si seller atau si beneficiary-nya gitu. Nanti dikasih nih informasi advising bank kami ada ngirim LC ya, tolong diteruskan ke nasabah kalian. Nah, dari advising bank ini, LC-nya diberitahukan ke nasabah, Bapak, Ibu, kami ada nerima nih LC nomor sekian dari bank ini, gitu kan, atas kontrak kerja kalian, antara kalian dengan si bayarnya. Nah, untuk penerbitan LC itu alurnya seperti ini. Terus, selanjutnya ini perbedaan LC dan SKBDN gitu ya. Kalau untuk LC sendiri, base-nya itu adalah UCP 600. Nah, untuk LC sendiri, pembayarannya itu 5 hari kerja setelah dokumen dinyatakan comply nih dari issuing bank. Jadi ketika rekan-rekan member Belantika ini melakukan penyerahan dokumen ke advising bank atau ke banknya, nanti kami kirimkan bank tersebut ke dokumen tersebut ke issuing bank. Nah, dari issuing bank lah nanti yang akan mengecek lagi nih dokumen yang dikirim oleh rekan-rekan tadi gitu kan. Kalau misalnya dinyatakan comply, di paling lama hari kelima dokumen tersebut akan dibayarkan. Akan masuk ke rekening rekan-rekan. Selanjutnya LC bisa dibuka 100%. Jadi dia bisa nih untuk draftnya itu ditarik 100% dari nominal LC. Terus untuk dokumen-dokumen LC sendiri ini bebas. Jadi misalnya di kontrak ada dokumen invoice, terus BL, terus ada packing list dan sebagainya. Tetapi ketika di pertengahan jalan, seller dan buyer nih sepakat nambahin satu dokumen lagi nih gitu, walaupun tidak dicantumkan di dalam kontrak, itu diperkenankan. Oke, selanjutnya untuk transport dokumennya biasanya menggunakan BL ataupun AWB. Ataupun kombinasi BL dan AWB. Sedangkan untuk SKBDN sendiri, menurut PBI nomor 5, garis miring 6, garis miring PBI, garis miring 2003,
Untuk SKBDN yang dibayar tunai itu dilakukan di 7 hari kerja setelah dokumen dinyatakan komplain oleh issuing bank. Jadi kalau LC tadi 5 hari kerja, untuk SKBDN sendiri 7 hari kerja. Nah, untuk SKBDN ini tidak bisa 100% nih nominalnya kayak LC. Jadi SKBDN ini bisa nih di-combine antara barang dan jasa gitu ya. Tapi untuk nilai barangnya harus lebih besar daripada nilai jasanya. Selanjutnya untuk dokumennya sendiri ini dia amat sangat terikat nih dengan dokumen-dokumen yang diminta di dalam SKBDN. Jadi harus sesuai seluruhnya. Sedangkan untuk transport dokumennya biasanya menggunakan DO, truk receipt, dan BASTB ataupun dokumen-dokumen lain. Next, untuk LC sebagai alat pembayaran menurut bank penjamin ini dibagi dua. Ada unconfirmed LC. Ini LC yang pembayarannya hanya dijamin oleh issuing bank. Sesuai asalkan dokumen-dokumen diserahkan sesuai dengan syarat yang dicantumkan di LC. Terus ada juga confirmed LC. Nah, LC ini pembayarannya dijamin oleh confirming bank dan juga selain itu juga dijamin oleh issuing bank selama Maaf Mbak, dokumen-dokumen suaranya tersebut sesuai dengan menggema syarat Mbak. dan kondisi. Nah, untuk tanggung jawab bank pengkonfirmasi sama dengan tanggung jawab issuing bank atau bank penerbit, sehingga tidak dapat menarik diri dari kewajiban kepada penerimanya. Jadi kalau untuk LC yang dikonfirmasi, ini issuing bank dan confirming bank itu kewajibannya sama untuk menagihkan pembayaran. Nah, untuk terkait LC-nya mungkin cukup gitu ya, karena saya rasa juga rekan-rekan member Belantika juga sudah pada paham nih terkait jenis-jenis LC-nya, metode bayarnya dan sebagainya gitu. Selanjutnya saya izin ke Pak Robi dan Bu Vina untuk melanjutkan nih ke bagian pembiayaannya. Pak Robi, Selamat Bu siang. Vina, Pak, suara saya terdengar? Terdengar Bu. Nah, ini dan Pak Robi ini adalah expertnya nih di bidang pembiayaannya. Jadi nanti rekan-rekan member Belantika kalau misalnya mau bertanya untuk detailnya nih gimana pembiayaan di Bank Mandiri, bisa langsung ke Bu Vina ataupun ke Pak Robi. Pada Bu Vina saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dea. Selamat siang. Selamat siang rekan-rekan dari member Belantika. Suara saya cukup terdengar jelas ya? Selamat Terdengar, siang, Bu. Bu Vina. Jelas, Bu, jelas. Oke, mungkin langsung aja ya. Sebenarnya kalau dibilang expert, nggak juga. Ada yang lebih expert, tapi Pak Robi ngawasin saya nih. Jadi mungkin langsung ini di layar kelihatan ya solusi pendanaan modal selaku pelaku usaha mikro dan kredit usaha rakyat. Itu kita di Bank Mandiri menyediakan pembiayaan untuk pelaku-pelaku usaha nih. Khususnya kalau untuk dana KUR ini dan kredit usaha mikro ini benar-benar ke pelaku-pelaku usaha mikro sebenarnya. Dan pembiayaannya sampai dengan 500 juta. 500 juta. Untuk selanjutnya, boleh ke slide selanjutnya, Bu. Oke. Nah, di sini kita ke produk yang KUR dulu ya, kredit usaha rakyat. Mungkin teman-teman dari Belantika Academy ini yang eksportir handal ini sudah pernah dengar ya fitur kredit usaha yang bunganya disubsidi oleh pemerintah, itu namanya kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, untuk KUR ini sendiri dikasih penyalurannya lewat bank-bank pemerintah dengan limit bisa sampai dengan 500 juta. Nah,
Kelebihannya itu limitnya bisa sampai dengan 500 juta, suku bunganya rendah, jangka waktunya maksimal bisa sampai dengan 5 tahun. Kemudian persyaratan untuk dana KUR ini juga sangat sederhana ya. Biasanya cuma berupa dokumen identitas diri, kemudian keterangan usaha, serta mungkin kalau di atas 50 juta itu dibutuhkan nomor pokok wajib pajak, dan beberapa syarat tertentu lainnya yang disesuaikan dengan limit pengajuannya. Kemudian dana KUR ini bisa diajukan oleh rekan-rekan sekalian itu di seluruh Bank Mandiri di seluruh Indonesia, karena memang dana KUR ini diberikan penyalurannya ke semua Bank Mandiri dan boleh diproses dari Sabang sampai Merauke. Secara kriteria penerima itu syaratnya juga sederhana ya. Selain syarat dokumen yang sederhana, syarat penerimanya juga cukup sederhana, yaitu lama usahanya berjalan minimal sudah pernah berjalan selama 6 bulan. Kemudian secara usia itu minimal sudah berusia 21 tahun. Dan saat kredit lunas maksimal usianya itu 60 tahun gitu. Tapi untuk yang sudah menikah, even umurnya belum 21 tahun itu boleh gitu. Nah, syarat-syarat lainnya itu bisa dilihat ya. Calon penerima KUR ini tidak pernah menerima kredit pembiayaan yang bunganya bunga komersil. Artinya apa? Artinya kalau sudah pernah terima bunga komersil, misalnya punya kredit usaha yang bunganya bunga biasa gitu. Jadi itu udah nggak bisa lagi menerima dana KUR karena dianggap sudah mampu gitu mengangsur dengan bunga non subsidi. Kemudian calon penerima KUR ini boleh sedang menerima kredit secara bersamaan, itu boleh punya kredit KPR, kredit kendaraan bermotor, tetapi tujuannya untuk produktif ya, kredit produktif. Kemudian punya kartu kredit itu juga boleh, punya kredit resi gudang itu juga boleh, dan kredit-kredit konsumtif lainnya gitu. Yang nggak boleh itu benar-benar kalau punya kredit produktif dengan bunga komersil. Kemudian kalau ada kredit yang sedang berjalan nih, kreditnya itu statusnya harus kolektibilitas lancar gitu. Untuk selanjutnya, next. Boleh next, Mbak. Oke. Nah, di dana KUR ini juga dibagi dengan 3 kategori ya. Ada KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. Pembagian kategori ini didasarkan pada limitnya, serta persyaratannya juga nanti akan berbeda. Kalau untuk KUR super mikro itu limitnya sampai dengan 10 juta. Bunganya 3%, 3% efektif per tahun ya. Jadi kalau dihitung-hitung itu setara flatnya mungkin sekitar 0,2 deh, 0,2% gitu. Tapi jangka waktu maksimalnya juga cuma 36 bulan untuk yang modal kerja, tapi kalau misalnya untuk investasi itu bisa sampai dengan 60 bulan. Kemudian ini nggak ada plafon maksimalnya nih, jadi kalau misalnya udah lunas 10 juta, ambil lagi 10 juta itu nggak ada plafon maksimal gitu, bisa diteruskan. Dan tidak dipersyaratkan agunan. Kemudian ada KUR mikro. Untuk KUR mikro ini limitnya di atas 10 sampai dengan 100 juta, tapi suku bunganya itu dimulai dari 6%. 6% dimulai dari 6% ini maksudnya kalau seandainya pembiayaan pertama dapat bunga 6%, pembiayaan selanjutnya dapat bunganya 7% sampai maksimal 4 kali, sehingga total pembiayaan maksimalnya 4 kali. Nanti stuck di suku bunga 9% efektif per tahun gitu. Sama kalau untuk jangka waktunya maksimal 36 bulan kalau untuk modal kerja dan 60 bulan kalau untuk investasi. Serta kalau di KUR mikro ini untuk pinjaman yang di atas 50 juta itu dipersyaratkan NPWP, namun di pinjaman yang KUR mikro ini tidak dipersyaratkan agunan ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ke KUR kecil. Kalau KUR kecil ini untuk pembiayaan di atas 100 juta sampai 200 juta. Secara syarat itu kurang lebih sama ya. Ada NPWP dan
untuk yang di atas 100 juta ini pemerintah mensyaratkan kepesertaan BPJS TK. Jadi selama ini kan kita tuh kenalnya BPJS TK itu kan untuk karyawan-karyawan ya. Nah, kalau ini enggak. Jadi BPJS TK yang dipersyaratkan untuk penerima KUR kecil ini BPJS TK yang sifatnya non penerima upah begitu. Non penerima upah ini kalau jadi misalnya pada saat melakukan kegiatan usaha yang dibiayai terjadi kecelakaan kerja misalnya seperti itu bisa diajukan klaim gitu ke BPJS-nya. Kemudian bedanya kalau untuk KUR kecil ini, kalau modal kerja itu kita bisa sampai dengan 4 tahun, dan kalau untuk investasi bisa sampai dengan 5 tahun gitu. Dan juga karena limitnya juga besar, di KUR kecil ini yang di atas 100 juta ini kita dipersyaratkan agunan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk persyaratan agunan itu ada ketentuannya juga, harus berupa agunan kebendaan. Biasanya sih kalau pengusaha mikro nih biasanya yang dijadikan agunannya itu sertifikat-sertifikat gitu. Next. Nah, kalau untuk pelaku usaha UMKM ini kan biasanya simple ya, dokumen-dokumen kegiatan usahanya juga simple. Nah, karena usaha yang dilakukan juga simpel, maka langkah pengajuannya juga simpel nih. Secara umum bisa dijelaskan 5 langkah mudah ya pengajuan KUR di Bank Mandiri. Ya, cukup datang aja ke Bank Mandiri terdekat. Biasanya nanti dijelaskan dokumen-dokumen persyaratannya. Yang paling utama itu ada 5 poin ya. KTP atau kartu identitas, kartu keluarga, surat nikah, kemudian surat keterangan usaha, dan NPWP untuk limit pengajuan di atas 50 juta. Biasanya dokumen-dokumen pendukung lainnya nanti dimintakan setelah pengecekan gitu. Pengecekan kelayakan Bapak Ibu menerima dana KUR atau enggak. Kemudian dokumen-dokumennya akan diverifikasi. Setelah diverifikasi akan dilakukan survei dan analisa atas pengajuan kredit Bapak Ibu. Kalau seandainya disetujui dan dirasa layak untuk dibiayai, maka lanjut ke akad kredit. Kemudian dananya akan cair ke rekeningnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian lagi kalau untuk dana KUR ini sendiri, biasanya pemerintah mengeluarkan kuota setiap bulannya, dan ketentuan atau regulasinya juga pemerintah yang atur. Biasanya tuh ada beberapa perbedaan persyaratan KUR dari tahun lalu ke tahun ini, ataupun misalnya nanti di tahun depan. Tapi biasanya nggak berbeda jauh. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu pernah terhalang misalnya pengajuan KUR di Bank Mandirinya tahun lalu, bisa aja tahun ini mungkin sudah bisa karena ada beberapa persyaratan yang berubah gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu berminat untuk pengajuan KUR di Bank Mandiri, boleh berkala aja setiap tahun ditanya bisa atau enggaknya, karena memang peraturannya sendiri berubah setiap tahun oleh pemerintah. Itu aja sih palingan kalau untuk pembiayaan kredit usaha di Bank Mandiri. Mudah-mudahan menjadi insight yang baik buat Bapak Ibu sekalian untuk tidak ragu ya mengunjungi Bank Mandiri terdekat untuk kebutuhan modal Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Vina. Mungkin Mbak Christine masih ada lagi untuk materinya. Mbak Dea, mungkin ada tambahan lagi atau seperti apa Mbak Dea? Atau kita bisa langsung nih Mbak Dea untuk mulai sesi question and Boleh. answer-nya sama teman-teman lain. Boleh, Mbak. Silahkan dilanjutkan aja dengan sesi tanya jawabnya karena untuk materi kita udah clear semua. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Mbak Dea dan juga Mbak Vina atas presentasinya tadi ya. Ini untuk permodalan dan juga untuk LC tadi, kebanyakan untuk penjelasan metode pembayarannya ya. Mungkin teman-teman kita buka dulu sesi question and answer. Silahkan teman-teman yang sudah ada pertanyaan boleh raise hand dulu atau ketik aja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu bacain pertanyaannya teman-teman. Gitu. Silakan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Jangan malu-malu guys untuk bertanya. Atau mungkin nanti saya duluan nih yang tanya ke Mbak Dea atau ke Mbak Vinanya. Oke.
Sini ada pertanyaan dari angkatan 15 nih, mungkin namanya boleh diganti dulu ya nanti ya. Mohon izin bertanya nih Bu, kalau usahanya masih trader, nggak ada tempat usaha, gimana Bu? Bisa kur nggak? Tapi ada legalitasnya. Oke, ini mungkin saya izin clearkan mungkin Mbak Vina kali ya tadi sesuai dengan eh, penjelasannya tadi. Jadi kalau di ekspor ini kan Mbak Vina ya, jadi ada istilah yang namanya trader ketika kita nggak punya mungkin banyak yang nggak punya tempatnya gitu ya atau kantornya atau tempat usahanya gitu ya. Tapi secara legalitas tuh punya nih sebagai eksportir tradernya. Kira-kira tuh bisa mengajukan kur nggak nih Mbak Vina? Ya, terima kasih ya Mbak. Tadi pertanyaannya kan usahanya ada, tapi tempat usahanya nggak ada, legalitasnya ada gitu ya. Jadi untuk di Bank Mandiri sendiri itu pengajuan usaha itu validasinya nggak cuma dari tempat usaha, melainkan dari surat-surat izin usaha gitu, dari legalitas usaha, kemudian kebenaran transaksi seperti itu. Jadi kalau seandainya usaha yang Bapak Ibu lakukan secara fisik tidak terlihat, tapi memang secara legalitas ada dan secara transaksi bisa diterima, itu bisa untuk diberikan pembiayaan. Karena kan kita juga zaman sekarang nih usaha itu nggak physically kelihatan gitu ya. Ada usaha-usaha yang memang dilakukannya itu secara digital yang ruangnya nggak kelihatan gitu. Jadi selagi usaha itu legal, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, kemudian usahanya jelas, ada objek yang dibiayai dan ada subjek yang melaksanakannya seperti itu. Even tempat usahanya tidak terlihat atau maya seperti itu bisa aja dilakukan pembiayaan. Nanti tergantung dari hasil verifikasi teman-teman di lapangan terkait legalitas, validitas, dan subjek yang melakukan atau melaksanakan usaha itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau pertanyaan bisa atau enggak, kalau secara kasarnya kita dengar penjelasan dari pertanyaan dari Mas siapa tadi ya? Kalau secara kasarnya kita mendengar penjelasannya ya seharusnya bisa. Nanti kita tinggal lihat nih verifikasi usahanya seperti apa gitu. Gitu Mbak. Oke, siap. Banyak Mbak Vina, mungkin Mas Elf atau Mbak Elf nih bisa konfirmasi lagi nanti kalau ada follow up pertanyaan. Next questions nih teman-teman dari Bank Mandiri. Ada yang nanya nih, kalau di Bank Mandiri sendiri syarat-syarat pembuatan rekening nih, khususnya mungkin untuk ekspor kali ya, mungkin dari PT, CV ataupun badan usaha lainnya, mungkin bisa dibantu teman-teman gimana cara pembuatan atau syarat-syaratnya ya. Mungkin Pak Robi atau Mbak Vina atau Mbak Dea silakan. Baik, izin Mbak Gita, Robi jawab ya. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Robi Wijaya, Kepala Cabang dari Bank Mandiri untuk Batang Asam ya. Yang saya hormati Pak Denny dan rekan-rekan dari ini ya, Belantika Akademia Eksportir ya. Untuk pertanyaan dari Pak Hermawan ya, Pak Hermawan Bandung, itu ada yang nanya kalau di Bank Mandiri untuk rekening CV syaratnya apa aja? Syaratnya sebenarnya hampir semua bank itu sama ya syaratnya. Jadi syaratnya kalau untuk yang per orang, untuk CV itu wajib ada KTP dari pengurusnya. Jadi misalnya pendiri komoditornya siapa, itu wajib dilampirkan KTP, NPWP-nya, NPWP CV-nya, terus ada legalitas usahanya. Jadi nanti dibuatkan rekeningnya berupa giro ataupun tabungan bisnis ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa datang ke Mandiri terdekat dari daerah Bapak Ibu. Kalau misalnya di Bandung mungkin Bandung kan banyak juga tuh Bank Mandiri yang tersebar di hampir seluruh wilayah Bandung itu ada Bank Mandirinya ya. Tapi kalau misalnya nanti ada teman-teman dari eksportir ini mau nanya-nanya, ya silakan boleh juga ke kita. Nanti kita atur ke cabang terdekatnya mana nih? Cabang terdekat dari Bandung misalnya, dari kota, misalnya saya dekat Braga, oh iya ada Mandiri Braga, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi mungkin teman-teman nanti bisa
sambil konsultasi juga kali ya sama Pak Robi ya ketika ingin membuka rekening gitu ya untuk di Bank Mandirinya sendiri. Nanti kalau teman-teman ada follow up pertanyaan boleh langsung aja ketika jadi kolom komentar ya. Next, ada pertanyaan dari Mas Rifa ini. Nah, ini unik nih pertanyaan nih. Kalau pembayaran Titi itu bisakah melalui Bank Mandiri nih kalau urusan ekspornya? Mungkin Mbak Dea boleh dibantu. Terus juga mungkin tipsnya juga Mbak Dea untuk pembayaran Titi melalui Bank Mandiri. Apakah ada tips khusus nih mungkin dari Bank Mandirinya? Silakan Mbak Dea mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gita. Untuk Mas Rifai ya, kalau untuk pembayaran Titi, itu Bank Mandiri bisa mengakomodir, baik itu Mas Rifai sebagai penerima ataupun sebagai pembayarnya gitu. Jadi untuk transaksi Titi itu bisa dilakukan melalui beberapa channel ya, atau beberapa media lah dari Bank Mandiri. Bisa nanti langsung datang ke cabang untuk melakukan transaksi Titi, ataupun melalui e-channelnya Bank Mandiri nih, koprabaymandiri.com. Jadi nanti Mas Rifai udah nggak perlu lagi datang ke cabang untuk transfer pembayaran gitu, ataupun ngecek apakah titinya sudah masuk atau belum, cukup dari kantor ataupun dari rumah aja. Jadi ketika nanti Mas Rifai akan melakukan penerimaan atau melakukan pembayaran titi, ada baiknya didaftarkan dulu nih ke Kopra By Mandirinya. Silahkan datang ke cabang terdekat, ataupun nanti boleh kontak saya atau Pak Robi untuk minta formnya nih untuk dibantu didaftarkan ke koprabymandiri.com-nya. Mungkin sekian Mbak Oh, Gita kalau yang untuk terkait Titi. oke siap Mbak Dea. Terima kasih banyak nih teman-teman. Kalau ada follow up pertanyaan boleh langsung ketika jadi kolom komentar ya. Next ada pertanyaan dari Pak Jainuddin nih dari Lampung angkatan 38. Untuk kur poin 1 dan 2, ini mungkin untuk Mbak Vina tadi ya, tidak ada informasinya nih di sini dan harus ada anggunan seberapapun pinjamannya. Apakah setiap daerah beda syaratnya atau seperti apa mungkin Mbak Vina? Oke, mungkin Mbak Vina untuk pertanyaan seputar kurnya tadi nih, Mbak Vina. Kur poin 1 dan 2. Nah, ini apakah setiap daerah ini beda syaratnya ketika akan mengajukan kur nih untuk poin 1 dan 2-nya? Iya. Eh, ya, Pak Jainuddin Lampung tadi yang nanya. Di daerah Bapak itu nggak ada info ya mengenai poin 1 dan 2 ya. Jadi semuanya dimintakan agunan ya untuk all limit ya. Eh, jadi di sini saya bisa jawab itu secara ketentuan itu memang ada yang dipersyaratkan agunan, ada yang tidak dipersyaratkan agunan. Tapi artinya seperti ini, di setiap daerah itu eksekusinya bukan berbeda, melainkan mungkin tanggapan kita terhadap peraturan itu. Maksudnya seperti ini. Kalau di Lampung eh, agunan yang kita anggap agunan itu seperti apa eksekusinya gitu. Biasanya kalau yang kita anggap sebagai agunan tuh eksekusinya melibatkan notaris gitu. Jadi mungkin penjelasan yang Bapak terima terhadap agunan itu dokumennya diterima tapi melibatkan dan tidak melibatkan notaris seperti itu. Jadi kan kita kalau misalnya menerima dokumen agunan tuh melibatkan notaris ya. Tapi kalau misalnya dokumen Bapak diterima tanpa melibatkan notaris itu kita biasanya anggap itu sebagai dokumen penunjang gitu, bukan agunan. Seperti itu kurang lebihnya Pak. Gitu. Oke, Gimana siap. Terima kira-kira? kasih Mbak Vina. Nanti mungkin Pak Jainuddin kalau masih ada follow up pertanyaan atau follow up soal jawaban dari Mbak Vina tadi, boleh nih Pak Jainuddin open microphone-nya aja atau ketika jadi kolom komentar. Oke, nih ada yang raise hand nih. Mas Arda, mungkin silakan Mas Arda, boleh open microphone-nya kalau ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Arda. Saya membernya Belantika angkatan apa? Angkatan 19 2022 dulu kan. Ini saya mau nanya terkait ini perkenalkan dulu. Saya kan punya perusahaan PT Pipa Mitra, bergerak di bidang supplier pipa ya. Eh, jadi kami diminta nyuplai pipa ke perusahaan Pertamina, tapi pipanya kami harus impor ke negara Cina gitu.
Nah, total biaya impornya itu sekitar 500 jutaan. Nah, untuk sistem pembayarannya kan dia ada DP 30%, terus sisanya 70%. Nah, itu rencana kami em, tadi memakai istilah LC apa ya DP tadi? LC Red LC Close. reclose, ya, LC reclose. Nah, itu seperti apa, Pak? Mekanismenya. Terima kasih. Oke. Siap, siap. DP-nya 30% ya, Mas Arda tadi? Untuk DP-nya tadi 30% ya? Betul, 30% dari lebih kurang 500 juta ya itu harga pipanya. Oke. Oke, siap-siap. Oke, mungkin Mbak Dea boleh dibantu Mbak Dea nih soal LC Red Close ya. Mekanismenya seperti apa Mbak Dea kalau LC Red Close ini? Oke, baik. Mas Adam, mohon maaf. Jadi tadi saya dengarnya suaranya terputus-putus gitu. Jadi saya nggak dengar secara lengkapnya gitu ya, ilustrasi ataupun pertanyaan dari Mas Arda tadi gitu. Jadi mungkin saya simpulkan aja kalau yang untuk LC Red Claw sendiri itu adalah LC uang muka ya biasanya kita nyebutnya ya. Nah, ketika misalnya Mas Arda nih ada kontrak dengan si buyernya di sana dan Mas Arda butuh modal lah gitu di awal tapi tidak mau menggunakan fasilitas kredit gitu ya. Mas Arda bisa nih minta yang namanya jenis LC Red Clause ke si buyernya ketika akan deal-dealan pembuatan LC-nya gitu. Nah, LC Red Clause di sini Mas Arda bisa tarik sampai dengan 80% dari nominal LC. Syaratnya hanya melampirkan kwitansi dan dokumen undertaking-nya. Nah, kami dari Bank Mandiri menyediakan satu form nih tambahan yang untuk dilengkapi oleh seller untuk penarikan dokumen untuk penarikan LC Red Cross ini gitu. Jadi nanti Mas Arda yang saya minta tolong kalau misalnya udah deal-dealan, udah kontrak dicantumkan aja di dalam kontraknya bahwa akan diminta LC yang bersifat red clause gitu. Oke, Mbak siap. Dea Mungkin izin, gitu Mbak izin. Gita. Sorry. Ini tadi konteksnya adalah Mas Arda ini mau impor, Mbak Dea. Jadi dia mau mengajukan LC justru ke Mandiri yang 70% untuk paymentnya. Gitu. Oh gitu. Berarti konteksnya Mas Arda ini adalah sebagai importir gitu ya. Iya, benar-benar. Iya. Nggak apa-apa silakan aja datang ke Bank Mandiri terdekat atau misalnya mau nanti terbit di Bank Mandiri Jambi juga bisa untuk LC-nya gitu kan. Untuk LC Red Claw sendiri sama persyaratannya seperti yang LC-LC lainnya gitu ya, harus adanya dokumen kontraknya atau underlayingnya, terus nanti harus ada juga API-nya atau angka pengenal impornya. Selanjutnya nanti ada juga aplikasi pembukaan LC, ada surat permohonan LC serta ada kuasa untuk pemblokiran LC gitu. Nah, terkait presentasinya itu bisa deal-dealan nih antara Mas Arda dengan si sellernya seperti apa gitu. Nanti dicantumkan aja di dalam LC-nya bahwa permintaannya misalnya mau DP hanya bisa ditarik 30% dari nilai LC itu silahkan aja diperkenankan. Oke, siap. Mas Arda mungkin ada follow up, silakan Mas Arda. Oke, berarti nanti untuk informasi lebih lanjut saya komunikasi sama siapa? Bang Denny, minta sambungkan juga ke ini ya, ke Mandirinya nanti ya. Siap, siap, siap. Oke, nih izin nih Mbak Dea, Mas Arda mungkin nanti bisa konsultasi langsung sama Mbak Dea ya. Boleh. Boleh Mbak. Kalau boleh tahu Mas Arda dari wilayah mana ya Mbak? Atau Mas Arda bisa infoin lokasinya di mana biar nanti kita bisa arahin nih ke Bank Mandiri terdekat di sana untuk dibantu gitu penerbitan LC-nya. Ini perusahaan saya di Jakarta Timur, Bu. Jakarta Timur di Durensawit. Oh oke siap. Nanti akan info nih ke teman-teman di sana kalau misalnya untuk dokumen-dokumennya boleh dibantu gitu. Atau misalnya Mas Arda berkenan bisa dibantu terbit dari Bank Mandiri Jambi.
Oke, baik. Nanti saya komunikasi sama Bang Denny untuk selanjutnya informasi. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Arda. Wah, ini ada yang bertanya lagi nih di kolom komentar. Mungkin Mas Robi, Mbak Vina, dan juga Mbak Dea izin nih. Izin bertanya, di Bank Mandiri apakah ada pembiayaan khusus ekspor di mana setiap transaksi bisa langsung didanai untuk penyediaan barang kepada buyer. Jadi tidak melalui mekanisme kreditnya. Mungkin bisa dibantu mungkin Mbak Vina, Mbak Dea, ataupun Mas Robi. Nah, kira-kira di Bank Mandiri apakah ada nih Saya, pembiayaan khusus? oke. Saya izin menjawab ya Mbak Gita ya, untuk Pak Ardiono gitu ya. Kalau untuk di Bank Mandiri sendiri, pembiayaan khusus ekspor di mana setiap transaksi itu bisa langsung didanain, biasanya kita balik lagi ke jenis LC-nya, kalau tidak mau menggunakan mekanisme kredit gitu ya. Jadi seperti yang ditanya sebelumnya oleh Mas Arda, untuk LC-nya bisa menggunakan LC Red Clause. Jadi nanti Pak Ardiono ini bisa nih langsung narik uang mukanya gitu tanpa harus memiliki fasilitas kredit. Tapi kalau misalnya eh, Mas Ardiono ini mau nih ada mekanisme kreditnya, kita juga bisa menggunakan bill purchasing line gitu, menggunakan fasilitas kreditnya. Kalau misalnya LC-nya tidak mau si buyernya menerbitkan dengan jenis LC Red Clause. Seperti Oke, itu, mungkin ada Mas Ardiono, Mbak Gita. siap-siap. Mungkin ada follow up, Mas Ardiono boleh open microphone-nya atau nanti ketika jadi kolom komentar. Oke, lanjut dulu. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Pak Hermawan. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Di Bank Mandiri ada potongannya untuk Titi itu biasanya berapa nih, Mbak? Ketika sudah ada uang masuk nih, mungkin dalam bentuk dolar, terus biasa di Bank Mandiri itu potongannya berapa persen nih dari invoice yang masuk begitu? Oke, izin saya jawab lagi ya Mbak Gita ya. Kalau untuk Pak Hermawan ini ya, Pak Hermawan ada dua nih pertanyaannya. Ada syarat penerbitan rekening sama yang titik gitu. Nanti untuk syarat penerbitan rekening saya minta bantuan Pak Robi untuk menjelaskan syarat-syaratnya seperti apa. Sedangkan untuk titik payment di sini berarti Pak Hermawan sebagai pengirimnya ya, pengirim dana gitu ya. Untuk total biaya yang dikeluarkan sendiri itu adalah 34 USD gitu karena ada Oke. rinciannya untuk provisinya 0,15 nanti ada biaya Swift dan sebagainya gitu. Jadi totalnya sekitaran 34 USD. Nah, kalau untuk titik yang Pak Hermawan sebagai penerima itu tergantung dari bank pengirimnya berapa dikenakan charge-nya gitu. Jadi kita nerimanya secara bulat-bulat gitu. Utuh tanpa ada potongan lagi yang kita berikan sebagai bank penerima titik. Gitu Mbak Gita. Oke. Jelas sekali tuh Pak Hermawan, mungkin nanti kalau ada follow up bisa langsung komentar aja lagi. Nah, untuk pertanyaan Pak Hermawan sebelumnya soal pembuatan rekening sudah dijawab ya. Tapi kalau ada follow up boleh langsung ditanyakan lagi. Oke, jadi ada follow up nih Mbak Dea dari Mas Ardiono ya. Jadi konklusinya untuk teman-teman yang menggunakan LC gitu ya bisa langsung ke Red Close aja ya, Mbak Dea ya, ketika nggak mau menggunakan fasilitas kredit di banknya begitu. Ya bener Mbak Gita. Langsung pilih jenis LC-nya Red Cross aja gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke, teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan lagi, boleh raise hand atau ketik aja di kolom komentar, silakan. Untuk pertanyaan lanjutannya, teman-teman yang sudah bertanya juga boleh, atau ada follow up, silakan. Mungkin saya dulu nih yang bertanya ya. Ini saya khusus untuk bertanya kepada Mbak Dea ya, untuk metode pembayaran ini mungkin yang paling aman kan salah satunya LC. Mungkin ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan kali ya ketika sudah menggunakan LC ini. Nah, biasanya mungkin eksportir ada beberapa kendala atau mungkin ada hal yang apa namanya sering miss gitu ya ketika penggunaan LC. Mungkin Mbak Dea bisa kasih tips and triknya juga ke teman-teman kira-kira yang kendalanya biasanya apa, terus juga solusinya seperti apa nih Mbak Dea untuk penggunaan LC-nya tadi. Oke. Baik, pertanyaan Mbak Gita ini bagus banget gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini eksportir-eksportir khususnya di daerah Jambi ya gitu. Kebanyakan
mengalami kendala saat akan menerima pembayaran nih dari bayarnya gitu. Nah, kendalanya itu antara lain pembayarannya melewati tenggat waktunya gitu, atau misalnya udah kita tagih-tagih tapi masih belum juga dibayar gitu kan. Nah, kami dari pihak bank itu menyarankan untuk dokumen yang diserahkan ke bank gitu ya, atau dipresentasikan ke bank oleh para rekan-rekan member, baik itu eksportir ataupun importir, itu adalah dokumen yang comply. Comply di sini berarti sesuai dengan dokumen-dokumen yang diminta di dalam LC atau SKBDN-nya. Sehingga kami pihak bank ada kekuatan lah gitu untuk melakukan penagihan ke issuing bank-nya. Nah, kalau misalnya dokumen yang diserahkan oleh rekan-rekan di sini itu dalam kondisi diskrep atau tidak sesuai gitu ya, atau ada ketidaksesuaian, biasanya pihak bank tidak akan membantu nih melakukan penagihan ke issuing bank-nya, dikarenakan kami pihak bank mengalami keguguran kewajiban untuk melakukan penagihan apabila dokumen yang diserahkan dan dikirimkan dalam kondisi diskrep gitu. Jadi tips and triknya untuk dokumen-dokumen wajib dipastikan dalam keadaan comply. Nah, selanjutnya juga seller dan buyer memiliki komunikasi yang bagus gitu, karena ada juga beberapa buyer yang walaupun dokumennya dikirim diskrep, karena komunikasi yang bagus antara seller dan buyer, pembayaran tepat waktu, malah bahkan lebih cepat gitu. Mereka tetap akan mengaksep diskrepansi tersebut. Gitu. Kalau dari sisi kami sih Oh, seperti itu, Mbak Gita. Mm-mm. oke. Ya, berarti intinya di dokumennya ya, teman-teman ya, jangan sampai salah. Teman-teman harus koordinasikan dulu mungkin sebelum menyerahkan dokumennya ke pihak banknya gitu ya. Jadi harus konfirmasi dulu ke pihak bayarnya apakah dokumen itu sudah lengkap atau mungkin sudah cocok dengan negosiasi atau mungkin sales kontraknya teman-teman kepada buyer. Oke, satu lagi nih Mbak Dea, ada titipan pertanyaan dari member ya. Untuk pembayaran documentary collection nih, Mbak Dea mungkin. Karena documentary collection ini tidak ada jaminan dari bank, apakah ada resiko gagal bayar nih ketika kita sudah menggunakan metode pembayaran tersebut? Terus solusinya seperti apa nanti, Mbak Dea? Eh, untuk documentary collection ataupun metode bayar lainnya, semua pasti punya resiko gagal bayar gitu ya, Mbak ya. Nah, solusi dari kami untuk documentary collection, mohon sebelum nanti rekan-rekan eksportir di sini melakukan kerjasama dengan buyer yang ada di luar negeri, boleh nih dikonfirmasi dulu nih ke Bank Mandiri terdekatnya, apakah ada yang namanya korespondensi antara bank penerbit bank di sana dengan Bank Mandiri gitu. Kalau misalnya ada korespondensi, insya Allah gitu ya, kami bisa bantu untuk melakukan penagihan gitu. Nah, kalau untuk documentary collection sendiri sama seperti LC, dokumen tersebut tetap harus dikirim sesuai dengan kondisi apa yang diminta di dalam LC-nya, Mbak. Gitu, tetap harus sama nih Oh, gitu. Nanti kami juga dari pihak bank bantu tracer ke sana, ke issuing banknya, tapi dalam bentuk metodenya Swift gitu. Jadi nanti kami kirimkan Swift ke sana, mohon dilakukan pembayaran apabila terjadi one prestasi gitu ya, atau belum dilakukan pembayaran gitu. Seperti itu Mbak Gita. oh, oke, siap-siap. Terima kasih banyak, Mbak Dea. Oke, jadi mungkin teman-teman tetap harus koordinasi kali ya dengan pihak bank terkait, apalagi misalnya teman-teman menggunakan Bank Mandiri. Ini teman-teman silakan konsultasi dulu, korespondensi dulu ke pihak banknya. Begitu. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Oke, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan soal documentary collection tadi ya, Mbak Dea. Jadi ada beberapa metode pembayaran kan sebenarnya kalau melalui pihak bank. Tadi LC, documentary collection, terus ada jenis-jenis yang lain, dokumen dan juga dokumen against acceptance. Nah, ini salah satu materi di Belantika tuh kita menyampaikan hal tersebut nih, Mbak Dea ya, perbedaannya tapi mungkin masih kulit luarnya. Nah, dari pihak bank sendiri perbedaannya apa sih, Mbak Dea, soal dokumen against payment dan juga dokumen against acceptance? Nah, kalau dari sisi bank, perbedaan documents against payment sama documents against acceptance ini adalah dari waktu bayarnya gitu. Kalau untuk dokumen against payment, pembayaran itu dilakukan setelah dokumen diserahkan ke issuing bank.
Nah, itu sama dengan kayak LC Sykes sih Mbak gitu. Jadi dokumen itu sampai di issuing bank baru dilakukan pembayaran. Sementara untuk dokumen against acceptance itu pembayaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan invoice atau akseptasi invoice dari si buyer. Itu sama kayak kalau di LC itu LC usance. Jadi ada tenggat waktu nih dilakukan pembayarannya nggak langsung gitu Mbak. Jadi nunggu si bayarnya accept dulu invoice baru kita bisa melakukan pembayaran. Kalau dari sisi bank perbedaannya seperti Masih mungkin ada yang... Oke teman-teman, masih ada pertanyaan lagi atau seperti apa nih guys? Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada mungkin kita close kegiatan kita hari ini. Dan mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan kali ya, di sini kan ada Mbak Vina, Mas Robi, dan juga Mbak Dea. Mungkin nanti kita bisa saling korespondensi kali ya untuk berbagi nomor handphonenya kali ya ketika setelah pelatihan ini. Nanti teman-teman bisa langsung korespondensi dengan Mas Robi, Mbak Vina, ataupun Mbak Dea nanti setelah akhir sesi ini. Oke, mungkin teman-teman saya minta konfirmasinya kalau tidak ada pertanyaan lagi semua aman. Mungkin nanti kita langsung minta closing statement dari narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan menurut saya sudah jelas sekali ya perbedaan-perbedaan metode pembayaran, aman atau tidaknya, pembukaan rekening plus juga permodalannya. Oke. Mungkin Mas Robi, Mbak Vina, Mbak Dea silakan. Wah, ini udah di-share nih teman-teman nomor handphonenya, boleh di-screenshot silakan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Mungkin dikit aja ya tambahan sebelum tutup untuk Zoom hari ini ya. Ini terima kasih nih Mbak Gita, Pak Denny, dan teman-teman sekalian udah welcome nih sama Bank Mandiri terkait apa-apa sih yang bisa kami support dari Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu sebenarnya secara produk itu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun mungkin kebutuhan dari Bapak Ibu ya bolehlah didiskusiin ke Bank Mandiri karena Bank Mandiri ini sebagai salah satu solusi keuangan untuk transaksi dari Bapak Ibu juga ya. Semua dari hulu ke hilir sebenarnya Bank Mandiri itu punya produknya. Jadi tergantung Bapak Ibu aja. Bapak Ibu mau produknya seperti apa, tinggal didiskusiin nanti kita cari jalan keluarnya. Oh, produk yang cocok ini seperti ini, produk yang untuk transaksi ini seperti ini gitu. Biaya untuk transaksi TT ini seperti ini. Jadi boleh dengan senang hati kami kalau misalnya ada diskusi dari Bapak Ibu untuk ngasih solusi ya dipersilakan ya bisa japri ke saya, ke Mbak Vina atau ke Mbak Dea ya. Jadi bisa langsung tanya-tanya ke kami tim Bank Mandiri. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada kebutuhan di Bank Mandiri terdekatnya, kami bisa koordinasi sama Bank Mandiri terdekatnya. Jadi mungkin lebih 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 cepat ya prosesnya kalau untuk Bank Mandiri terdekat. Itu aja mungkin. Terima kasih Mbak Gita, Pak Denny. Acaranya keren banget. Ini mungkin eh, baru ya untuk Batang Asam ya untuk join seperti ini. Tapi kami semaksimal mungkin bisa mensupport Bapak Ibu untuk usaha dari ekspornya ya, Pak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kasih applause dulu kepada teman-teman rekan-rekan dari Bank Mandiri ya, Pak Robi, Mbak Vina, Mbak Dea yang sudah memberikan informasi yang luar biasa sekali. Saya pun selaku eksportirnya sangat-sangat teredukasi sekali untuk metode pembayaran dan juga pembiayaan ekspor ini. Teman-teman, karena terbatas waktunya dari Zoom kita kali ini, mungkin kita sudahi dulu untuk Zoom-nya. Silahkan teman-teman nanti bisa korespondensi lebih lanjut kepada Mbak Dea, Mbak Vina, dan juga Mas Robi ya untuk pembayaran ekspornya teman-teman dan lainnya soal Bank Mandiri juga. Begitu. Recordingnya jangan lupa teman-teman nanti akan di-share ke grup, jadi bisa teman-teman lihat-lihat lagi, ulang-ulang lagi materi yang sudah disampaikan. Jangan lupa juga untuk korespondensi. Nah, tadi ada yang sudah request juga untuk next Zoom bakalan apa, tenang aja teman-teman, kita setiap minggu bakal ada Zoom bersama stakeholder ekspor, jadi nantikan aja untuk Zoom-Zoom berikutnya. Again, saya dari Belantika Academy mengucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman
dari Bank Mandiri dan juga member Belantika Academy serta teman-teman dari Rumah BUMN Jambi. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses ekspor semuanya. Selamat sore dan kita ketemu lagi di next kegiatan ya. Thank you Waalaikumsalam. teman-teman dari Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, makasih. siap-siap. Terima Mbak kasih. Gita. Terima kasih semuanya. Izin live. Terima kasih.